Setelah 10 tahun tidak pernah menang lawan Malaysia Under-19, akhirnya Indonesia berjaya menamatkan badi mereka. Bila Indonesia menang ni, macam biasalah. Dulu 2023 Malaysia hujat Indonesia karena lolos Piala Dunia jalur tuan rumah. Sekarang 2025 Indonesia lolos Piala Dunia jalur kualifikasi ya guys ya. Minimal ikut Piala Asia dulu ya dek, baru bisa menghujat kembali. Dan kalian semoga beruntung di Piala AFF kedepannya. Kami mau ke Piala Dunia dulu, oke? Setelah King Indo lolos ke Piala Dunia U17 guys ya, secara tiba-tiba timnas Malaysia di sini pelatihnya sendiri, buset dah guys ya. Masa iya sih pelatih sendiri nyindir timnya? Ternyata real cuy ya. Timnas Malaysia di sini pelatihnya sendiri usai timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia. Oh ini yang katanya pernah ngebantai-bantai King Indo cenah. Pernah ngebantai 5-1, buset dah. Pelatihnya aja sampai bilang guys, buset. Makanya jangan pernah ngejek King Indo ya. Kalau misalnya King Indo itu diejek malah semakin bangkit lah. Udah OTW Pildun nih. Perjalanan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U17 2025 tampaknya tak hanya membuat bangga publik tanah air, tetapi juga memicu rasa panas hati di kalangan netizen Malaysia. Banyak warganet negeri jiran yang mengungkapkan rasa iri usai Indonesia tampil gemilang di fase grup dan lolos ke babak perempat final. Indonesia mencuri perhatian publik Malaysia setelah keluar sebagai juara grup dengan catatan impresif, mengalahkan Yaman, Afghanistan, dan secara mengejutkan menumbangkan raksasa Asia, Korea Selatan. Hasil itu sekaligus mengamankan tiket ke babak 8 besar dan menuju Piala Dunia U17. Di media sosial, sejumlah komentar dari netizen Malaysia bernada sinis hingga menyindir keberhasilan Indonesia. Ada yang menyebut rezeki semata, tapi tak sedikit pula yang secara terang-terangan mengakui rasa iri atas kemajuan sepak bola junior Indonesia. Malaysia kena tengok cermin, Indonesia sudah kalahkan Korea Selatan, kita nak lawan siapapun masih goyang, tulis seorang pengguna Twitter asal Malaysia. Sementara itu, malam ini akan menjadi laga penentuan bagi skuad Garuda Muda. Indonesia dijadwalkan menjamu Korea Utara di babak perempat final. Kemenangan atas tim kuat Asia Timur itu akan mengukuhkan tempat Indonesia di semifinal sekaligus membawa mereka tiket Piala Dunia U17. Para penggemar di Indonesia tentu berharap tren positif ini terus berlanjut. Akankah Indonesia kembali mencatat sejarah dan membuat netizen Malaysia semakin gerah? Salah satu pandit asal Malaysia terkesan dengan pencapaian yang diraih oleh timnas Indonesia. Tim junior Indonesia itu baru-baru ini membuat seluruh masyarakat tanah air bangga. Bagaimana tidak, anak asuh Nova Arianto itu sangat dikdaya di kompetisi sekaliber Piala Asia U17 2025. Baru-baru ini, tim berjuluk Garuda Asia tersebut berhasil melewati babak penyisihan grup tanpa mengalami kekalahan. Mereka berhasil meraih 3 kemenangan dari 3 laga yang dilakoni. Kemenangan-kemenangan itu diraih saat bersua Korea Selatan 1-0, Yaman 4-1, dan Afghanistan 2-0. Dengan begitu, timnas U17 Indonesia mengakhiri babak penyisihan dengan menempai puncak klasemen grup C dengan poin sempurna alias 9 angka. Hal ini membuat Putu Panji dan kawan-kawan melaju ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025 sekaligus menyabet tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Kabar ini tidak hanya menjadi topik perbincangan di Indonesia saja, keberhasilan Garuda Asia ini juga sudah sampai ke negeri tetangga yakni Malaysia. Salah satu pandit negeri jiran, yakni Kesmat, mengomentari betapa saktinya anak asuh Nova Arianto. Dalam siniar bertajuk Bola Itu Live, KS terkesan dengan aksi Muhammad Zahabi Goli dan kawan-kawan. Menurutnya, tim Merah Putih Muda kini menjadi tameng sepak bola negeri 1000 pulau. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang acap kali disebut-sebut memilih jalan pintas untuk meningkatkan kualitas sepak bolanya. Jalan pintas yang dipilih adalah menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Proyek tersebut memang berhasil membantu peningkatan sepak bola negeri ini, namun,
Sejumlah pihak tidak senang karena proyek ini terkesan hanya berlangsung untuk sementara waktu saja. Di fase sepak bola Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat, terlalu gairah dan rakus untuk jalan singkat sehingga menaturalisasi belasan atau puluhan pemain yang datang dari Eropa untuk mengangkat martabat timnas masuk ke Piala Dunia, kata KS, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube Astro Arena. Dengan adanya prestasi dari Garuda Asia, maka ini juga menjadi bukti bahwa PSSI tidak hanya memikirkan jangka pendek saja. Menurut KS, PSSI tidak melupakan tugas mereka untuk mengembangkan sepak bola usia dini. Jadi, kini sepak bola Indonesia memiliki rencana jangka pendek dan jangka panjang. Semua itu juga dilakukan bukan dasar pertimbangan yang asal-asalan di masa tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahwa ada rancangan yang berbeda, tim senior dengan proyek jangka pendek. Sementara di level junior ada satu proyek jangka panjang yang sedang berlangsung. Ini bukan sesuatu yang berjalan secara asal, ini adalah hasil daripada usaha yang telah dilakukan sebelum ini, pungkasnya.